Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat mati Bapak Kepala Desa Mekargali beserta jajarannya, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan sehingga dapat berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahmi dalam acara pengajian Tabi Akbar yang diselenggarakan oleh warga Kampung Lingga. Salawat serta salam selalu terlimpah curah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, tabiin serta pada kita selaku pengikut yang setia sampai di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkanlah sebelum saya menyampaikan beberapa hal pada Bapak Ibu sekalian. Saya selaku Kapolsek yang sudah menjabat kurang lebih 3 tahun lebih Kecamatan Tarogong Kidul ini, tentunya banyak sekali kejadian yang terjadi khususnya di Kecamatan Tarogong Kidul. Salah satu kejadian yang paling sering menonjol hampir tiap hari ada laporan ke Polsek Tarogong Kidul adalah kasus pencurian kendaraan bermotor. Hampir rata-rata tiap hari ada laporan ke kami, ke Polsek. Baik itu yang kendaraannya lengkap surat-suratnya ataupun yang tidak ada surat-suratnya. Nah, tentunya di dalam pelaporan ini makanya yang memiliki kelengkapan surat-suratnya itulah yang bisa kita tangani. Karena sebagai bukti bahwa itu merupakan milik daripada seseorang. Ada identitasnya, ada kelengkapan surat-suratnya. Kalau mungkin diterima dengan yang tidak punya surat-surat, kelengkapan surat-surat, mungkin per hari itu bisa 2 atau 3 kendaraan. Dikalikan aja 30 hari berarti udah 60 per hari. 1 bulan 60 kendaraan yang hilang. Analisa evaluasi Bapak Kapolda Jawa Barat setiap hari Senin dianalisa dievaluasi, mayoritasnya penduduknya cukup padat. Kenapa bisa kurang kejadian curanmornya? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah ini masyarakatnya lalai? Apakah masyarakatnya masa bodoh? Ini yang harus perlu kita pertanyakan. Rata-rata pelaku pencurian kendaraan bermotor mencuri kendaraannya, yang pertama TKP-nya adalah di tempat kos-kosan. Yang kedua di perumahan. Yang ketiga di pasar. Yang keempat di terminal. Nah, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul semuanya ada. Mulai dari kantor bupati, DPRD, tempat kos-kosan, terminal, pasar, tempat hiburan, sarana olahraga, semuanya ada di Tarogong Kidul. Oleh sebab itu, makanya kasus pencurian kendaraan bermotor itu paling cukup tinggi di Kecamatan Tarogong Kidul dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Kami dari jajaran kepolisian sektor Tarogong Kidul, yang mana saya sudah menempatkan masing-masing di desa dan kelurahan 1 personalia. Yang mana di Desa Mekargali adalah sebagai Babin Kaptibasnya Bapak Aibda Hilman, yang hampir mungkin tiap hari ketemu dengan Bapak, dengan Ibu, banyak sambang ke RT, ke RW, mungkin keluarga masyarakat, ketemu dengan Pak Hilman. Itulah Babin Kaptibas Pak Hilman yang ada di Desa Mekargali. Ada permasalahan sekecil apapun silakan disampaikan dengan Pak Hilman. Sebagai kepanjang tanganan saya yang untuk melayani Bapak Ibu sekalian di Desa Mekargali. Jadi kalau ada permasalahan yang bisa diselesaikan di tingkat RT, RW sampai dengan tingkat desa, silakan diselesaikan. Tentunya harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Kalau tidak ada kesepakatan, ya apa boleh buat, mungkin diproses sesuai dengan aturan hukum. Kaitan dengan tadi masalah kasus curanmor,
kami sudah selalu membuat himbauan baik berupa spanduk, menyampaikan himbauan-himbauan pada saat ada pertemuan dengan Bapak Ibu sekalian, baik di desa, baik di RT, di RW, oleh Babin Kaptimas saya, tapi masih sering terjadi curanmor ini. Makanya sekali lagi kami menghimbau Bapak Ibu sekalian yang punya motor, jangan menganggap hal yang biasa dan jangan menganggap hal yang remeh bahwa di kampung saya itu aman. Rata-rata orang yang dicuri anak-anak kos ini karena menganggapnya di wilayah Tarogong Kidul ini samakan dengan di kampungnya. Aman-aman saja menyimpan kendaraan di halaman rumah, di pinggir jalan. Tahu-taunya begitu besok pagi-pagi bangun jam 7, jam 6 pagi, motor sudah nggak ada. Kasus yang kemarin kejadian terjadi di Desa Jayaraga adalah kasus NMAX, motor yang dicuri. Padahal jarang NMAX dicuri. Nah sekarang sudah merambah ke motor yang besar. Yang paling banyak dicuri adalah Honda Beat, hampir 85%. Nah tentunya sekali lagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan barang-barang berharga ini tolong dimasukkan ke rumah kalau sudah tidak digunakan lagi. Walaupun mungkin tidak ada tempat menyimpannya di dalam rumah, ya di luar pun ya kasih kunci ganda. Di samping kunci stang, ya kemudian tambah kunci tambahan. Depan belakangnya kunci saja. Minimal akan mempersulit para pelaku kejahatan untuk mengambil kendaraan kita. Kejadian kemarin yang di Jayaraga, di tempat kos-kosan, karena mungkin menganggapnya aman di Jayaraga itu, kemudian pagarnya sudah dikunci, gembok, kemudian motornya diparkir di halaman rumah, dikunci stang dan sebagainya, mungkin dalam kunci tambahan 4 ada di halaman rumah itu, semuanya dicuri Pak, dimasukkan ke dalam mobil box. Tidak tanggung-tanggung. Jadi sekarang pelaku kejahatan sudah mulai nekat. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu, walaupun mungkin di Kampung Lingga ini situasinya aman, sepi, tapi tidak menutup kemungkinan para pelaku-pelaku kejahatan sekarang akan larinya ke perkampungan. Karena di kota dikejar-kejar, hanya mereka larinya ke perkampungan. Nah untuk itu sekali lagi, Pak RT, Pak RW, para tokoh-tokoh masyarakat silakan untuk mengaktifkan pos kamling yang sudah ada. Jadi pos kamling ini jangan hanya kita datang jam 8 malam setelah sholat isya, datang ke pos kamling kemudian main kartu gapleh. Namanya pos ronda. Pos kamling itu rata-rata seperti demikian. Ya, datang pos kamling hanya main kartu gapleh sampai jam 2 pagi, tidak pernah ada kegiatan keliling kampungnya. Dan namanya pos kamling, pos ronda itu adalah kegiatan-kegiatan rondanya ada keliling kampung, mengecek daripada rumah-rumah apabila mungkin ada pintunya yang terbuka, ada motornya yang mungkin tidak dikunci dan sebagainya, diingatkan. Itulah partisipasi masyarakat dalam rangka menjaga keamanan ketertiban di lingkungan masing-masing. Nah, sekarang sudah mulai muncul kegiatan-kegiatan pos kamling ini. Hanya sekali lagi kami mengajak kepada tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurahnya, Pak Kadesnya, tokoh pemudanya, mari kita sama-sama untuk menggerakkan kembali pos kamling yang sudah ada dengan mengisi personil-personil untuk melaksanakan kegiatan pos kamling ini. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus penganiayaan yang sering terjadi di Kecamatan Tarogong ini. Kasus yang paling terakhir kemarin terjadi di kampus IPI. Ya. Ada anak kosan di sana membawa kendaraan ingin masukkan masukkan kendaraannya ke tempat kosannya, kemudian motornya selip, ya disangkanya geber-geberkan knalpot. Ditegurlah oleh penduduk warga sana dengan kata-kata yang kasar. Tidak terima, akhirnya cekcok mulut dan terjadilah penusukan. Semua itu diawali dengan minuman keras dan obat-obatan. Nah, tentunya kalau sudah kita minum minuman keras, pasti otomatis akal pikiran kita ini tidak sehat, tidak normal. Pasti kata-kata keluar yang kasar, yang kotor, yang mungkin akan menyinggung perasaan orang lain. Nah, apabila Bapak Ibu menemukan, melihat, menyimpan gudang barang-barang miras mungkin di sini, tolong disampaikan dengan Babin Kaptimas saya. Dan nanti kami yang akan menggebreknya, yang akan menangkap pelakunya. Tinggal Bapak menyampaikan informasi, insya Allah anggota saya akan melaksanakan penggerebekan di sini. Karena kasus kemarin yang paling besar itu,
ya, kami menangkap dan menggerebek penyimpanan minuman keras berada di Kelurahan Sukagali dengan jumlah minuman keras 2007 botol miras dengan berbagai macam merek. Itu kasusnya berawal dari yang berada di Garut Kota yang dikenal dengan Ramasinta yang akan bermasalah kemarin. Ternyata penyimpanannya berada di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul. Nah ini sekali lagi mungkin karena tidak ada kepedulian masyarakat yang mungkin tiap hari mungkin melihat orang ke sana ngambil, beli dan sebagainya, tapi tidak mau ada yang laporan. Nah ini yang terjadi. Oleh sebab itu saya mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, apabila ada yang melihat, ada yang mencurigakan di kampung kita, mungkin Pak RT, Pak RW-nya